warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Prahmadi Putra. Saya dari kelas TI 24E. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen proses sistem operasi. Di sini ada yang pertama status proses dan siklus hidup proses. Yang ke satu ada baru proses sedang dibuat. Yang kedua brewing. Yang ketiga watching. Yang keempat knitting. Yang kelima terminate. Berarti baru proses sedang dibuat. Yang kedua siap proses menunggu untuk dieksekusi. Yang ketiga berjalan proses sedang dieksekusi oleh CPU. Yang keempat menunggu proses menunggu sumber daya atau kejadian. Setiap status mewakili tahapan berbeda dalam siklus hidup proses. Transisi antar status terjadi karena peristiwa tertentu, contohnya termasuk penjadwalan, penyelesaian I/O atau terminasi. Lanjut, ada block control process atau PCB. Di sini ada ID proses, pengenalan unik untuk proses. Yang kedua ada program counter, yaitu alamat instruksi berikutnya untuk dieksekusi. Yang ketiga ada CPU register, nilai register, CPU proses. Terus yang terakhir di sini ada informasi memori, informasi manajemen memori proses. PCB ini menyimpan informasi penting tentang suatu proses. Sistem operasi menggunakan PCB untuk mengelola proses, juga untuk beralih di antara mereka. Lanjut lagi, algoritma penjadwalan proses. Yang pertama ada FCFS, first come first serve. Yang kedua ada SGP. Yang ketiga prioritas, yang keempat ada RR. Tujuannya untuk memaksimalkan pemanfaatan CPU, juga untuk meminimalkan waktu tunggu. Throughput dan keadilan juga diutamakan. Dan di sini ada kayak contoh ilustrasi-ilustrasinya. Baik, lanjut saja ke yang slide selanjutnya. Di sini ada konteks switching, yang dimana menyimpan status proses saat ini, memuat status proses berikutnya dan langkahnya penyimpanan status dan pemuatan status. Di sini juga ada overhead, minimalkan overhead yang terkait. Konteks switching memungkinkan sistem operasi untuk beralih antar proses itu dengan cepat, itu penting untuk multitasking. Oke, next. Di sini ada interprocess communication atau disingkat dengan IPC. Di sini ada set memory, message passing, dan small forest. Di sini IPC memungkinkan proses untuk berkomunikasi dan berbagi data itu satu sama lain. Ini penting untuk sistem yang kompleks. Di sini ada urutan-urutan seperti IRD-nya atau flow. Oke, next. Sinkronisasi proses. Yang pertama ada kondisi persaingan atau race condition. Yang kedua ada bagian penting critical section. Yang ketiga ada kunci mutek, mutek lock. Yang keempat semapor. Sinkronisasi proses diperlukan itu untuk menghindari kondisi pacu, juga untuk memastikan konsistensi data. Oke, next. Ringkasan dan tanya jawab. Mungkin manajemen proses yaitu aspek penting dari sistem operasi.
Pemahaman yang baik tentang konsep ini sangat penting. Itu bagi pengembang perangkat lunak dan administrator sistem. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Di sini saya lonely ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.